Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki ujung tahun atau hari terakhir di tahun 2024 ini. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 6 ayat 1. Puji Jehovah nasangap. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pada hari tentaramu, bangsamu merendahkan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah lahir di Betlehem, kami puji namamu yang kudus itu, karena engkau telah melawat kami umatmu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan memperdamaikan kami dengan engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi dalam diri anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 61 ayat 6, Natau Lasni Roha. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari ini, yakni hukum Taurat yang pertama hingga hukum Taurat yang ke-10. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat,
Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya, dan ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu manusia. Beginilah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu. Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 53 ayat 4. Di Betlehem do tubu. Marilah kita mengaku dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 605 ayat 3. Lasma Roham. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 6 sampai ayat 11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 40 ayat 6. Las Bema Rohamuna. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan yang 1A dan 1B, kita bernyanyi dari buku ND nomor 30 ayat 1. Yesus lehon hatorangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah ujung tahun 2024 ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 11. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini menjadi hari terakhir kita di tahun 2024. Esok hari kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Dan mari meyakini bahwa kita, saya dan saudara akan disertai Tuhan untuk meninggalkan tahun ini dan masuk ke tahun yang baru dengan penuh sukacita dalam Kristus. Saudara yang terkasih, akhir tahun akan menjadi waktu atau momen refleksi saat kita menengok kembali perjalanan hidup selama setahun terakhir. Banyak di antara kita mungkin bergumul dengan kekhawatiran, kecewa dengan rencana yang tidak berjalan, atau takut menghadapi ketidakpastian tahun yang baru. Di tengah perasaan sedemikian, firman Tuhan melalui Mazmur 37 yang sudah kita baca tadi mengajarkan kita untuk tidak gelisah atau iri hati terhadap orang fasik, tetapi menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mempercayakan masa depan kita kepadanya. Tuhan memberi peringatan agar orang percaya tidak iri kepada orang fasik. Mengapa demikian? Karena keberhasilan mereka bersifat sementara. Seperti rumput yang segera layu, demikian pula orang yang hidup tanpa takut akan Tuhan.
Ketika kita merasa cemas melihat ketidakadilan di dunia, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah hakim yang adil dan segala sesuatu ada dalam kendalinya. Maka saudaraku, jangan pernah tergoda untuk membandingkan diri dengan orang lain, khususnya mereka yang tampak lebih berhasil meski hidupnya tidak benar. Dan di akhir tahun 2024 ini, mari serahkan segala iri hati dan rasa kecewa kita kepada Tuhan, sebab Dia tahu waktu terbaik untuk menegakkan keadilannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur ini juga memanggil kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan yang baik. Hidup yang setia kepada Tuhan adalah jalan menuju damai sejahtera. Menyerahkan hidup kepada Tuhan berarti mempercayai Dia sepenuhnya, bahkan ketika kita tidak mengerti jalan-jalannya. Inilah definisi iman sejati, saudaraku. Iman bukan hanya sekadar percaya Tuhan saja, namun iman adalah keberanian untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan. Di penghujung tahun 2024 ini, apakah kita sudah menyerahkan rencana dan kekhawatiran kita kepada Tuhan? Menyerahkan hidup bukan berarti menyerah, saudara. Melainkan percaya bahwa Tuhan akan bertindak tepat waktu demi untuk kebaikan kita. Memang penantian seringkali terasa berat, saudara. Namun firman Tuhan memanggil kita untuk bersabar dan tidak cepat marah ketika melihat keberhasilan orang-orang fasik. Tuhan memiliki rencana indah bagi setiap kita, tetapi membutuhkan hati yang sabar untuk melihatnya. Maka akhir tahun 2024 adalah waktu yang tepat untuk belajar berdiam diri di hadapan Tuhan. Ketika kita berserah, kita akan menemukan kedamaian yang melampaui segala akal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan kepada orang-orang yang lemah lembut dan setia adalah bahwa mereka akan mewarisi negeri. Ini menunjukkan bahwa mereka yang mengandalkan Tuhan akan menerima damai sejahtera dan pemeliharaan yang kekal. Pada akhirnya, hidup dalam ketundukan kepada Tuhan membawa sukacita sejati. Oleh karena itu, mari akhiri tahun 2024 ini dengan keyakinan bahwa Tuhan memiliki warisan terbaik bagi kita di tahun yang baru nantinya. Maka dari itu, saudara yang terkasih, menghadapi akhir tahun 2024, kita diajak untuk tidak menyeret beban kekhawatiran atau iri hati kita ke tahun yang baru. Sebaliknya, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah bahwa Dia akan bertindak. Ketika kita menyerahkan hidup kita, Dia, Tuhan kita, akan mengganti kekhawatiran kita dengan damai, mengganti keraguan kita dengan iman, dan mengganti kegelisahan hidup kita dengan pengharapan. Mari persiapkan diri meninggalkan tahun 2024 dan menyongsong tahun 2025. Percayalah, Tuhan Yesus memelihara kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ketika ini momentum terakhir di tahun 2024 dan kami boleh mengevaluasi hidup kami. Mempersiapkan hidup menyongsong tahun baru esok hari. Berkati Tuhan, terangi hidup kami. Kuasai hati kami Tuhan, agar kami boleh semangat untuk meninggalkan tahun ini dan esok memasuki tahun yang baru. Terberkatilah seluruh umat-Mu dimanapun berada, dari anak-anak hingga lansia. Semuanya berharga bagimu dan semuanya akan menerima berkat-berkat dan juga meninggalkan tahun ini dengan sukacita pengharapan bahwa Tuhan yang akan memelihara hingga tahun-tahun mendatang. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita bernyanyi dari buku ND nomor 807 ayat 1, Debatama Madonganiho, sembari mengumpulkan persembahan yang kedua.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagia daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.